Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Asyidiki Iksan. Saya dari kelompok ilmu reproduksi ternak 2 peternakan A 2019. Di sini kita akan memaparkan praktikum ilmu reproduksi ternak acara 2, yaitu gametogenesis dan spermatogenesis. Latar belakang praktikum. Ternak merupakan hewan yang memiliki organ reproduksi. Organ reproduksi dapat menghasilkan sel gamet yang berperan dalam proses reproduksi. Sel gamet dibentuk melalui proses yang disebut gametogenesis. Gametogenesis pada ternak jantan disebut spermatogenesis, dan gametogenesis pada ternak betina disebut oogenesis. Proses gametogenesis ini akan menghasilkan sel gamet yang memiliki peran agar ternak dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan kebundingan sehingga dapat melanjutkan keturunannya dan tidak terjadi kepunahan. Ternak jantan dapat menghasilkan sel gamet melalui proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis ini menghasilkan sel spermatozoa. Sel spermatozoa yang dihasilkan mestinya akan dapat terjadi kecacatan. Sel spermatozoa yang cacat akan menyebabkan kelainan pada ternak dan menimbulkan dampak negatif bagi ternak itu tersendiri. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut, perlu dilakukan uji kualitas sperma. Uji kualitas sperma dapat dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Sel spermatozoa yang memiliki kualitas kurang baik, maka ternak yang menghasilkan sel spermatozoa tersebut dianggap ternak yang memiliki kurang potensi. Untuk mengetahui sel gamet yang baik dan yang buruk, kita dapat mempelajarinya salah satunya dengan cara praktikum. Tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini ialah agar praktikan dapat mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan dan betina, struktur, dan fungsi bagian sperma dan ovum, serta dapat mengetahui proses terjadinya fertilisasi, dan dapat melakukan pengujian kualitas sperma secara makroskopis meliputi warna, bau, konsistensi, volume, dan pH, serta uji mikroskopis meliputi mortalitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Manfaat praktikum. Manfaat dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu acara 2 praktikum ini, yaitu gametogenesis dan uji kualitas sperma, saat sudah lulus nantinya, dan dapat mengetahui proses gametogenesis serta fungsi bagian dan struktur sel gamet, serta dapat mengetahui proses fertilisasi saat ternak dikawinkan, dan dapat melakukan pengujian kualitas sperma yang berguna untuk memilih sel sperma yang baik. Materi dan metode. Alat yang digunakan adalah mikroskop, objek glass, cover glass, pincet, pipet, beaker glass, hemositometer, tabung Appendorf, aluminium foil, tisu, hand counter, gunting, bunsen, korek, dan alat tulis. Bahan yang digunakan yaitu semen beku, eosin, NaCl fisiologis, dan alkohol dengan kadar 70%. Metode yang digunakan meliputi mengamati semen beku secara makroskopis dan mikroskopis, menentukan hasil uji semen beku secara makroskopis dan mikroskopis, serta mendiskusikan proses gametogenesis jantan dan betina, dan proses terjadinya fertilisasi. Halo, nama saya Jeremy Ansel dari kelompok 2A dan saya akan menjelaskan tentang morfologi sel gamet jantan. Pada bagian paling ujung sel gamet jantan terdapat organel yang bernama akrosom. Akrosom mengandung enzim-enzim berupa akrosin, hialudinase, dan corona penetrating. Enzim-enzim inilah yang akan membantu sperma untuk menembus sel ovum. Bagian kedua sel gamet jantan yaitu nukleus. Nukleus berperan dalam mengatur seluruh kinerja dalam sel. Nukleus juga berfungsi sebagai pembawa materi genetik DNA yang akan diturunkan kepada anak dari induknya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Hasan. NIM saya 2301191914026, kelas IRT A kelompok 2. Asisten saya Muhammad Salas Taufiki. Di sini saya akan menjelaskan
bagian saya yaitu sentriol, mitokondria, dan ekor dan membran plasma. Yang pertama yaitu ada sentriol. Sentriol merupakan salah satu bagian dari sperma yang memiliki struktur seperti batang pendek yang berada di dalam gelendong sel hewan. Jumlah sentriol pada sperma berjumlah sepasang, namun satu sentriol pada sperma memiliki bentuk dan fungsi yang berlawanan dengan sentriol lain, sehingga sentriol tersebut dinamakan sentriol atipikal. Sepasang sentriol bergerak menuju ujung sel bersama dengan mikrotubulus. Pada kejadian ini, membran yang mengelilingi nukleus akan pecah. Sentriol sendiri berperan saat tahap profase pada pembelahan secara mitosis. Sentriol pada struktur sperma memiliki fungsi yang sebagian besar terjadi pada saat proses pembelahan, seperti mengatur pembelahan sel, yang salah satunya mengatur pemisahan kromosom dan mensintesis mikrotubulus serta flagella. Mitokondria, unsur terpenting dari segala macam sel yaitu mitokondria, yang dimana mitokondria sekarang dikenal sebagai powerhouse of cell, yang memiliki makna bahwa mitokondria merupakan tempat penghasil energi untuk metabolisme sel. Namun dengan tersedianya energi yang dihasilkan oleh mitokondria, tetap ditemukan suatu halangan yang menghambat pentransferan energi tersebut untuk sel-sel lain, untuk metabolisme sel tadi. Salah satunya adalah adanya kanker yang menghambat melalui mekanisme stabilisasi permeabilitas mitokondria. Mitokondria memiliki membran yang berfungsi untuk sintesis fosfolipid. Jika membran ini rusak, maka sintesis mengalami disfungsi atau tidak terjadi yang namanya sintesis. Pada membran ini tersusun dari fosfolipid dan protein membran. Fungsi dari mitokondria sendiri dengan sebutannya tadi powerhouse of cell tentu saja menyediakan energi untuk metabolisme sel sebagai respirasi sel yang akan menghasilkan ATP atau energi, menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat dalam berbagai bagian sel. Ekor pada sperma atau yang sering disebut flagellum merupakan alat bantu sperma untuk berenang cepat menuju sel ovum. Pada ujung ekor mempunyai bentuk spiral dan dinamai tails atau tail unsom intraluminal spiral. Rata-rata panjang minimum ekor sperma yaitu 36,74 kurang lebih 6,73 μm, sedangkan panjang maksimum ekor sperma yaitu 69,53 ya kurang lebih 3,42 μm. Kepala sperma memiliki rataan panjang minimum 6,85 kurang lebih itu 0,4 mm dan maksimum sebesar 10,27 kurang lebih itu 0,51 mm. Rataan lebar kepala sperma minimum 3,76 kurang lebih itu 0,43 mm dan maksimum yaitu kurang lebih sama 0,43 mm. Dan ekor sperma sendiri berfungsi untuk membantu pergerakan sperma menuju sel ovum. Lalu yang terakhir ada membran plasma. Pada sperma merupakan salah satu struktur universal yang dimiliki oleh semua sel, kecuali sel tumbuhan. Membran plasma bersifat selektif permeabel. Senyawa-senyawa pembentuk membran plasma itu terdiri dari senyawa lipida, protein, enzim, karbohidrat, dan ion. Membran plasma pada spermatozoa berperan dalam pembekuan semen. Namun membran plasma juga sering mengalami kerusakan karena akibat terbentuknya peroksidasi lemak. Peristiwa ini dapat terjadi karena pada membran plasma memiliki banyak asam lemah tak jenuh yang rentan terhadap peroksidasi, dan fungsi membran plasma yang utama yaitu sebagai pelindung struktur di dalamnya dengan ketebalan yang dimiliki sekitar 7,5 sampai 10 nanometer. Fungsi lainnya yaitu untuk fertilisasi karena sperma memerlukan enzim akrosom yang akan disalurkan ke membran plasma untuk menembus membran pada ovum. Perkenalkan, nama saya Pratama Disarwono, kelas IRTA kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan morfologi ovum. Morfologi ovum terdapat 5 bagian. Yang pertama, corona radiata, zona pellucida, membran vitellin, sitoplasma, dan nukleus. Corona radiata merupakan lapisan terluar sel telur.
pada korona radiata terdiri dari beberapa baris sel granulosa yang membiarkan telur menempel setelah dikeluarkan dari folikel. Granulosa yang melekat di sisi luar oosit merupakan mantel terluar ovum yang paling tebal. Kemudian zona pellucida. Zona pellucida merupakan struktur membran ekstraseluler oosit atau embrio praimplantasi. Jaringan zona pellucida sangat kompleks, memiliki kekuatan yang seragam pada seluruh permukaannya dan memiliki pori-pori. Pada zona pellucida itu sendiri terdiri dari glikoprotein yang dikenal sebagai ZP1, ZP2, dan ZP3. ZP1 berfungsi sebagai penentu struktur dari zona pellucida. Kemudian ZP2 berfungsi sebagai reseptor kedua sperma. Kemudian ZP3 berperan dalam pengikatan sperma. Zona pellucida itu sendiri melindungi sel telur dan embrio dari kerusakan mekanik selama ovulasi. Zona pellucida juga memiliki peranan penting dalam pengikatan spermatozoa. Kemudian membran vitalin. Membran vitalin merupakan membran pembatas yolk dengan albumen. Membran ini tersusun oleh protein yang disebut keratin. Keratin umumnya kuning telur berbentuk bulat dan berwarna kuning atau oranye yang terletak pada pusat telur dan bersifat elastis. Membran vitalin berfungsi sebagai pembungkus yolk atau kuning telur. Membran vitalin juga memiliki peranan penting untuk mencegah spermatozoa yang lain masuk pada saat fertilisasi. Perkenalkan, nama saya Dino Arta Cahyono dari kelompok 2A akan menjelaskan tentang morfologi ovum terutama sitoplasma dan nukleus serta spermatogenesis. Sitoplasma terletak di bagian ini. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton berbagai organel dan vesikuli serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti. Sitoplasma sel telur mengandung semua bahan untuk membentuk individu baru seperti protein, ribosom, tRNA, mRNA, dan bahan lainnya. Sitoplasma sel telur sering disebut ooplasma. Tugas utama sitoplasma adalah menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Organel sendiri adalah struktur seluler kecil dalam sitoplasma yang melakukan fungsi spesifik pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Selain itu, sebagai bagian yang berbentuk cairan, sitoplasma juga memainkan peran membantu memindahkan senyawa-senyawa di dalam sel, melarutkan metabolisme sel menjadi area berkegiatan di dalam sel melalui proses yang disebut streaming sitoplasma. Pada hal ini disebabkan oleh adanya kandungan garam dalam sitoplasma sehingga cairan di dalamnya dapat mengonduksi sinyal listrik untuk menopang kegiatan sel dengan sangat baik. Transportasi materi genetik dengan adanya sitoplasma materi genetik tersebut dipastikan aman dan tidak rusak, bahkan ketika mereka bertabrakan di dalam sel.
Tanpa sitoplasma, sel akan kehilangan bentuknya serta akan kempis dan rata. Tanpa sitoplasma, organel juga tidak bisa melayang di dalam sel sehingga mengganggu kinerja sel secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada nukleus, terletak di bagian ini. Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang berbentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Gen di dalam kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat menjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam tubuli seminiveri. Proses spermatogenis pada sapi berlangsung selama 55 hari dan berlangsung pertama kali ketika sapi berumur 10-12 bulan. Spermatogenesis diawali pada dinding tubulus seminiferus yang sudah tersedia calon sperma, spermatogonium, yang berjumlah ribuan. Spermatogonium bersifat diploid. Sel diploid merupakan sel yang memiliki jumlah kromosom berpasangan. Setiap spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk spermatosis primer. Lalu spermatosit primer akan melakukan pembelahan meiosis pertama, membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Sel haploid adalah sel yang hanya terdiri dari satu set kromosom. Tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua, menghasilkan 4 spermatid bersifat haploid. Keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semua fungsional. Yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Sperma yang matang akan menuju epididymis, selanjutnya ke vas deferens, vesicula seminalis, dan uretra, serta berakhir dengan ejakulasi. Sel spermatosit primer merupakan hasil pembelahan mitosis dari sel spermatogonia pada tahap akhir meiosis. Akan dihasilkan sel spermatosit primer dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel spermatogonia. Pembentukan spermatogonium dalam tubulus seminiferus berturut-turut dari tepi ke arah lumen adalah yang dimulai dari spermatogonium yang sudah terbentuk semenjak sebelum pubertas. Spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer, spermatosit, dan kemudian berkembang menjadi dan akan melewati proses maturasi untuk berkembang menjadi sel spermatozoa. Disebut proses spermatogenesis, di mana pada fase ini spermatogonia akan berkembang menjadi spermatosit dan diakhiri dengan terbentuknya spermatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Asidiki Iksan. Saya dari kelompok ilmu reproduksi ternak 2 peternakan A 2019. Saya akan menjelaskan oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogonium. Pada proses oogenesis, oogonium akan mengalami peningkatan dan juga akan terjadi perubahan oosit primer diploid. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet betina di dalam ovarium. Proses oogenesis tersebut dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap penggandaan, tahap yang kedua yaitu pertumbuhan, dan tahap yang ketiga yaitu tahap pematangan.
Berikut skema pembentukan sel ovum melalui oogenesis. Oogenesis dimulai dari oogonium yang bersifat diploid, membelah secara mitosis, dan menghasilkan oosit primer. Oosit primer bersifat diploid. Oosit primer tersebut akan membelah secara meiosis dan akan menghasilkan dua sel yang bersifat haploid. Dua sel haploid ini memiliki ukuran satu yang lebih besar, dinamakan oosit sekunder, dan yang memiliki bentuk berbeda ini disebut badan kutub polar. Pada oosit sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 dan akan menghasilkan ootit dan satu badan polar. Ootit tersebut akan mengalami proses pematangan dan menghasilkan sel ovum. Sedangkan pada badan kutub primer akan mengalami pembelahan dan menghasilkan dua sel badan polar, sehingga pada proses oogenesis ini menghasilkan satu sel ovum dan 3 badan polar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Maja dari kelas ilmu reproduksi ternak A, kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kualitas semen. Uji kualitas semen merupakan suatu pengujian yang dimana akan mengetahui kandungan-kandungan yang terdapat di dalam semen ternak. Pengujian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui kualitas semen pada ternak, sehingga dapat mengetahui ternak mana yang memiliki produksi yang baik. Uji kualitas semen sangat berpengaruh, di mana kualitas dan kuantitas semen akan berpengaruh pada genetika ternak yang diturunkan. Nah, uji kualitas semen ini juga dapat menjadi alat pengukur kesuburan pada ternak. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai volume. Volume ini dapat dilakukan ketika mengamati tabung berskala. Nah, pengamatan ini dilakukan ketika semen sudah ditampung. Biasanya, semen segar sapi itu berkisar 2-5 ml. Dan jika menggunakan straw, biasanya memiliki volume 0,25 ml. Volume semen ini dapat dipengaruhi oleh bangsa atau spesies, pakan, pola pemeliharaan, dan dari umum. Selanjutnya ada warna semen. Warna semen yang baik dan yang normal itu secara visual berwarna putih susu yang diakibatkan oleh riboflavin yang dihasilkan oleh nutrisi pada pakan yang diserap tubuh ternak. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi semen itu dapat diamati dengan cara memiringkan tabung berskala. Nah, apabila semen itu memiliki konsistensi yang kental, maka dapat disimpulkan bahwa semen itu berkualitas baik. Sedangkan ketika semen itu agak cair, berarti semen itu kurang bagus. Uji selanjutnya yaitu ada cara uji kualitas semen yang selanjutnya ialah secara mikroskopis. Yang pertama itu ada secara motilitas, dan alat bahan yang digunakan ialah NaCl, semen ternak, kemudian ada air dengan suhu 30 derajat Celcius, serta mikroskop. Nah, yang pertama ialah menyiapkan air bersuhu 30 derajat Celcius. Kemudian letakkan gelas di dalam wadah air bersuhu 30 derajat Celcius tersebut dan masukkan semen ternak dengan pipet. Kemudian semen ternak diberikan NaCl sebanyak 1 tetes. Setelah itu letakkan pada preparat dan kemudian amati dengan mikroskop. Nah, pada saat pengamatan itu terjadi dua pergerakan, yaitu ada pergerakan
semen secara individu dan gerakan semen secara massa. Nah, untuk pergerakan motilitas secara individu itu semen bergerak aktif dan agresif. Sedangkan pada motilitas massa, semen itu bergerak tenang dan tidak agresif. Pengujian selanjutnya ialah uji kualitas semen mikroskopis dengan menggunakan metode konsentrasi. Nah, yang digunakan yaitu 5 kotak, yang dimana sebelumnya semen sudah dicampur dengan eosin 0,2%. Kemudian diletakkan di dalam 5 kotak tersebut. Selanjutnya diletakkan ke mikroskop dengan perbesaran 400 kali, kemudian diamati. Nah, pengamatan ini dilakukan dengan hati-hati agar dapat mengetahui tingkat konsentrasi spermatozoa di dalam semen. Pengujian selanjutnya ialah pengujian mortalitas. Nah, yang digunakan itu ada semen, terus kemudian ada eosin 0,2%, terus ada bunsen dan juga mikroskop, dan juga menggunakan 3 buah kaca objek. Langkah-langkahnya itu yang pertama, letakkan semen di kaca objek pertama. Kemudian tetesi dengan menggunakan eosin 0,2% pada objek pertama. Kemudian homogenkan kaca pertama tadi dengan menggunakan kaca kedua. Selanjutnya goreskan secara tipis dengan menggunakan kaca ketiga di semen yang telah dihomogenkan. Selanjutnya kaca ketiga tadi fiksasikan dengan menggunakan bunsen. Lalu amati di dalam mikroskop. Pengamatan dengan mikroskop itu menggunakan perbesaran 400 kali. Lalu yang diamati yaitu sperma-sperma yang telah mati karena eosin. Sperma yang mati karena eosin ditandai dengan warna merah gelap, yang dimana membran di dalam kepala sel spermatozoa ini telah rusak dikarenakan tidak adanya nutrisi, sehingga eosin dapat masuk ke dalam kepala tersebut dan mengakibatkan warna merah pada spermatozoa tersebut. Nah, spermatozoa yang mengalami kerusakan ini biasanya terdapat di dalam kepalanya. Kemudian pengujian selanjutnya ialah pengujian abnormalitas, yang dimana membandingkan jumlah spermatozoa normal dengan spermatozoa yang tidak normal. Alat yang digunakan ialah preparat, kemudian semen, kemudian mikroskop, dan hand counter yang digunakan. Kemudian langkah-langkahnya yaitu letakkan semen di dalam preparat, kemudian diletakkan di dalam mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Selanjutnya diamati dan dilihat berapa banyak sperma yang abnormal atau tidak normal, kemudian dihitung dengan menggunakan hand counter. Adapun ciri-ciri sperma yang tidak normal, yaitu tidak memiliki kepala, kepalanya ada 2, ekornya bengkong atau ekornya putus. Simpulan praktikum ilmu reproduksi ternak, acara 2 gametogenesis dan uji kualitas semen, yaitu pada dasarnya sel gamet pada makhluk hidup bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Pada ternak, sperma dan ovum sangat berperan penting untuk perkembangbiakan. Adapun beberapa kesamaan yang dimiliki pada manusia dan ternak. Selain itu, proses serta tahapan pada pendewasaan sperma dan ovum pada ternak juga hampir sama dengan manusia. Proses spermatozoa dan oogenesis ini sangat penting, di mana proses ini merupakan kunci utama dalam menghasilkan keturunan. Adapun beberapa pengujian yang dilakukan yaitu uji mikroskopis dan uji makroskopis. Uji kualitas semen secara makroskopis meliputi volume, warna, konsistensi, dan pH. Sedangkan pada uji kualitas semen mikroskopis meliputi motilitas, konsentrasi, mortalitas, dan abnormalitas.
Selain itu, dengan uji kualitas semen ini dapat menambah persentase keberhasilan dalam kebuntingan ternak. Uji kualitas ini juga dapat mengetahui ternak mana yang tingkat produksinya tinggi dan rendah, serta mengetahui ternak mana yang berpotensi dijadikan indukan. Terima kasih.